Mohon izin Bapak, selamat sore rekan-rekan. Di sini saya sebagai coach yang akan membahas tentang kasus 3. Di sini saya sebagai coach dan Bu Sri Asih sebagai coachee. Sudah siap Ibu? Sudah siap Bapak. Ya, mari kita mulai. Mari kita mulai. Pak Dewo sebagai pengamat, sudah siap Pak Dewo? Sudah. Ya. Mulai ya. Ya, mulai. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak. Tapi saya tidak enak, takutnya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu. Begini Pak, saya mau cerita tentang masalah yang saya hadapi. Saya merasa sangat gelisah sekarang. Apakah Bapak bisa membantu saya? Ya, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Bapak ingat tidak? Waktu supervisi minggu lalu, pengawas kan datang dan mensupervisi di kelas pada saat saya mengajar. Kemudian saya mendapat teguran dari pengawas. Dan juga pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah, sehingga saya mendapat teguran lagi dari kepala sekolah, Pak. Waduh, ya bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah Bu? Kalau saya pikir-pikir, sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Hah? Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Bu? Pengawas saat itu hanya memberikan masukan tentang kegiatan mengajar yang saya lakukan. Oh, proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai dikritik? Kalau boleh tahu sih Bu. Ya, bukan masalah saya tidak bisa mengajar atau yang lainnya, Pak. Beliau hanya keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks pada saat kegiatan supervisi tersebut. Oh, seperti itu. Lalu tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut bagaimana? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber yang ada. Bisa dari buku, dari internet, dari koran, dari majalah, dan semuanya sudah saya kaitkan dengan kurikulum yang ada sesuai dengan RPP yang sudah saya susun. Nah, saya sudah sampaikan seperti itu, tapi saya lihat dari raut wajahnya, beliau merasa tersinggung dengan jawaban dan penjelasan dari saya, Pak. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya sudah menggunakan berbagai sumber, saya sudah menggunakan mengajar, saya sudah tampilkan videonya saya ambil dari internet, saya juga mengambil beberapa buku dari perpustakaan, saya ambil intisarinya, saya juga membuat kegiatan pembelajaran dengan video interaktif. Nah, supaya murid-murid menyenangkan. Oh, seperti itu. Udah sih bagus menurut saya sih Bu. Tapi mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Karena pertimbangan saya, sumber belajar yang sudah saya gunakan itu sudah sesuai dan sudah memudahkan siswa. Siswa juga selama mengikuti, saya lihat mereka sudah termotivasi dan kegiatan yang sudah saya rancang juga sesuai dengan KI, KD, dan indikator yang sudah terancang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Oh gitu. Sebenarnya sih sudah bagus itu Bu. Lalu bagaimana saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda Bu.
dan cara belajarnya pun berbeda-beda, Bu. Benar juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal di Ya bawah sih. KKM gitu, Pak. Ya itulah sih Bu, pentingnya buku teks juga Bu sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas kemarin adalah seperti itu Bu. Supaya Ibu menggunakan sumber belajar dari buku teks juga sih Bu. Itu sih menurut saya Bu. Saya juga sekarang merasa ada benarnya juga ya, Pak. Ya Bu, mungkin seperti itu sih Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Terus terang ya Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya resah, saya kepikiran di rumah. Saya selalu keinget dengan omongan dari Bapak Pengawas. Terutama saya lihat ekspresi beliau yang tidak merasa puas dengan jawaban saya. Sehingga pekerjaan yang lain jadi terbengkalai hanya gara-gara masalah pada saat supervisi tersebut, Pak. Begitu, berarti intinya Ibu membuat Ibu tidak nyaman ya selama ini ya? Iya, Pak. Jika saya dapat menyimpulkan sih, yang buat Ibu merasa tidak nyaman seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah saat supervisi itu sih sebenarnya Bu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu mungkin membuat pengawas merasa tersinggung dan itu mungkin disampaikan ke kepala sekolah secara langsung Bu. Iya, benar Bapak. Sebetulnya yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu ya karena Bapak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Sehingga saya menjadi merasa tidak enak juga dengan beliau karena beliau sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dilakukan supervisi oleh pengawas, namun saya tidak melakukan hal secara maksimal, Bapak. Ya mungkin Ibu harus mungkin berargumen lagi sih Bu supaya tidak membuat pengawas merasa tersinggung. Iya, Jika Pak. saya sih dapat menyimpulkan ya seperti yang saya katakan tadi sih Bu. Yang membuat Ibu merasa tidak nyaman kan saat supervisi seperti yang saya jelaskan tadi sih. Karena Ibu mungkin menggunakan buku teks, tidak menggunakan buku teks Ibu sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan juga Ibu memberikan argumen seperti tadi yang saya jelaskan sehingga pengawas merasa tersinggung Bu. Iya ya Pak. Kira-kira kalau saya menghadap kepala sekolah lagi, bagaimana ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri sih Bu. Jika menghadap kembali harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif juga Bu, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar Ibu. Benar Pak, saya perlu melakukan beberapa persiapan dan pastinya saya harus punya alasan yang kuat. Dan saya juga harus siap untuk memperbaiki diri saya ke depan. Mudah-mudahan ya Pak, saya akan melakukan itu. Ya, semoga ya Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Selain menemui kepala sekolah, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian untuk terkait dengan proses belajar mengajar yang sudah saya lakukan, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik seperti itu Pak. Ya bagus Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Pastinya setelah ini saya akan bersama-sama dengan siswa untuk memanfaatkan buku teks yang ada yang sudah saya bagikan secara maksimal sebagai sumber belajar. Walaupun nanti sumber belajar saya akan gabungkan dengan sumber belajar yang sudah sering saya gunakan yaitu video, benda-benda yang ada di sekitar sehingga siswa akan merasa lebih nyaman dengan cara tersebut. Ya, bagus Bu. Kalau menurut saya sih langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu.
Ya, syukurlah Pak. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi ini sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir gitu rasanya saya harus melakukan apa dan bagaimana seperti itu. Ya syukurlah lah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk itu, yang akan saya lakukan pastinya ke depan dalam proses belajar mengajar, yang pertama saya akan mengacu lagi kepada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, dan juga memperhatikan hal-hal keunikan yang dimiliki oleh peserta didik saya, sehingga semua siswa dapat merasakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Seperti itu, Bapak. Ya, bagus seperti itu, Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Untuk dukungan yang saya butuhkan itu masih saya pikirkan ya Bapak, tapi saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang sama-sama berada di kelas 4. Jadi nanti kita bisa saling mengingatkan, saling sharing, dan bila perlu kita bisa merancang kegiatan pembelajaran bersama-sama, Bapak. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui lagi rasa yang tidak nyaman. Seperti itu ya, Bu? Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Baik, Baiklah, silakan Pak Dewa, tanggapannya. apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan, peragakan, sangat bagus sekali ya, saya mengapresiasi. Jadi sudah ada teknik Tirta di dalam coach atau coaching tadi, ya, di mana pada tujuan, jadi coach sudah mendapatkan apa yang dihadapi oleh coachee. Jadi sudah ada terlihat di sana. Kemudian pada identifikasi masalah juga sudah muncul di sana. Jadi coachee juga sudah mengemukakan apa masalahnya kepada coach. Yang menjadi catatan di sini, coach itu lebih banyak memberikan solusi. Nah, menurut teknik Tirta, jadi seorang coach itu kan harus menggali. Kemudian yang menemukan jalan keluar itu adalah coachee. Nah, di sini saya melihat coach itu lebih bukan banyak ya, artinya memberikan solusi kepada dia yang belum tentu solusinya itu baik untuk dia. Jadi kan dalam meng-coaching itu idenya si coach itu yang paling baik dijadikan jalan keluar seperti itu. Kemudian pada tanggung jawab ya, pada rencana aksi. Nah, rencana aksi juga coach juga sudah membeberkan secara jelas apa yang menjadi rencana ke depannya, apa yang menjadi perbaikan dari masalahnya. Kemudian pada tanggung jawab juga sudah nampak pada percakapan tadi. Jadi saya rasa cukup baik quote hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewo atas tanggapannya. Untuk selanjutnya silakan untuk quote selanjutnya.